Problemnya Unilever, bro, itu yang orang buy the dip itu karena dia orang teknikal rata-rata. Dia merasa ini udah paling bottom. Tapi kalau orang-orang yang bisa baca fundamental gitu, gue melihat itu Unilever nggak menarik. Karena pendapatan dia menurun terus, earning per share-nya tiap tahun turun. Jadi menurut gue udah bisa prediksi dia bakal turun lagi lebih dalam gitu loh. Iya. Jadi kalau lu bisa prediksi earning per share pendapatannya, dia bakal turun lagi lebih dalam, bro. Iya. Jadi kalau lu udah paham luar dalam, sebenarnya di saham tuh lu nggak bisa dibohongin gitu. Ya, berarti ya itu ya, tadi kalau misalnya harga turun, kita harus lihat juga fundamentalnya. Yes. Intrinsic value-nya berubah nggak? Yes. Kalau misalnya nilai intrinsiknya itu ikutan turun, ya itu berarti belum tentu menarik gitu kan. Exactly. Nah, tapi kalau misalnya... mungkin Bro Leon boleh buka kelas saham. Udah bener gitu ya. Jadi Iya, bener kalau fundamentalnya bagus terus tapi sahamnya turun, time to buy, bro. Sesimpel itu gitu loh. Oke, terus kalau misalnya nih bro, ini gue kemarin lihat di IG, salah satu saham yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat itu adalah Goto. Jadi ini yang nyangkut banyak. Pertama nyangkut banyak, kedua mungkin jumlah sahamnya luar biasa banyak bro. Dan Iya, itu kan iya. brand yang 1 juta, brand bukan BRN ya, brand ini merek yang 1 juta umat tuh pada kenalin lah gitu, makanya mungkin mereka beli gitu kan. Pandangan lu terhadap tech stocks itu kayak gimana? Di Indo, Di Indo? menurut gua kurang menarik. Kalau menurut gua kalau di Amerika itu blue chipnya itu tech di Amerika ya. Tapi kalau di Indonesia itu menurut gue blue chip itu banks, finance. Kenapa sektor teknologi di Indonesia itu nggak menarik? Nah, contoh ya, atau gue tanya lebih dalam lagi. Sektor teknologi ini kan, kalau misalnya di Amerika ya, itu sangat dimaklumi kalau misalnya perusahaan teknologi itu rugi. Sangat dimaklumi gitu. Bahkan kalau misalnya kita lihat awal-awalnya Amazon segala macam, itu biasanya rugi dulu. Dan mereka one day bakal naik gitu kan. Nah, kenapa pemahaman seperti itu nggak berlaku di Indonesia? Nah, karena kalau kayak Goto, Bukalapak itu, pembukuannya aja jelek, bro. Masih minus, masih rugi. Ruginya juga nggak main-main. Lebih dari 5 triliun ya, kalau nggak salah ya. Gua lupa ingat exactnya. Perusahaannya masih rugi. Terus udah gitu yang jeleknya lagi, bro. Kepemilikan publiknya tuh banyak. Jadi saham itu cuma bisa naik kalau publik ini sama-sama beli gitu loh. Tapi kalau misalnya ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli, ada yang jual, ya lu nggak kemana-mana, bro. Jadi sebenarnya sama lah kayak kita bisnis itu kan supply and demand ya. Di saham atau kripto pun juga supply and demand, bro. Kalau demand-nya banyak, harga terus supply-nya dikit, naik. Tapi kalau misalnya supply-nya banyak banget kan di Goto supply-nya banyak banget tuh. Ya siapa, bro, yang bisa makan segini banyak? Ibarat badan gue segini, tapi dikasih porsi makan segini. Ya, nggak habis-habis, bro. Nah, sama, dia juga sama. Kenapa dia susah naik? Karena buat gerakin tuh butuh uang banyak banget, bro. Setiap kali dia naik, ada yang buang. Setiap kali dia naik, ada yang buang. Jadi, susah. Jadi, kalau contohnya misalnya orang bilang, bisa nggak Goto, contoh teman gue ya, ada yang nyangkut di Goto gitu, dari IPO gitu. Dia nggak mau jual-jual. Diamond hand? Iya, Diamond hand, tapi disalah, di tempat salah. Gitu. Bilang, tunggu nanti balik baru gua jual. Nah, itu salah, bro. Goto buat balik lagi, nggak tahu kapan. Mendingan lu cut, lu pindahin. Misalnya contoh kerugian lu berapa? 50% deh. Lu tinggal cari saham mana yang kira-kira bisa balikin kerugian lu. Berarti naiknya 100%. Daripada lu nunggu Goto 100%, impossible, bro. Dengan barang sebanyak itu, market cap yang udah ratusan triliun, susah banget. Itu ibarat lu berusaha dorong gajah gitu loh. Iya, iya. Terbangin gajah kan susah. Kalau terbangin semut kan gampang, bro. Mendingan cari saham-saham yang market cap kecil, tapi di manage sama orang yang bagus. Itu ada kemungkinan dia beggar, balik modal.